Selamat datang di Novel Audioku Channel. Terima kasih sudah mampir di Novel Audioku Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novel Audioku Channel. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda, mari kita lanjutkan kembali kisah novel. Nathan Lewis, Kultivator Sang Dewi. Episode 221, bersama Novel Audioku Channel, selamat mendengarkan. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Pada saat ini, Nathan Lewis sedang berlari kencang menuju lembah Dewa Obat dengan banyak bekas luka. Nathan Lewis memusatkan energi spiritualnya pada kakinya, dan hanya butuh setengah hari untuk mencapai lembah Dewa Obat. Murid lembah Dewa Obat melihat Nathan Lewis dalam keadaan tertekan, dan bergegas maju untuk mendukungnya, dan seseorang bergegas melapor ke Gustav Dier. Segera, Gustav Dier bergegas dengan beberapa tetua, dan Abigail ada di antara mereka. Ketika mereka melihat penampilan bekas luka Nathan Lewis, mereka semua terkejut. "Nathan Lewis, ada apa denganmu?" Abigail bertanya dengan wajah tertekan. "Ceritanya panjang, akan kuceritakan nanti." Setelah Nathan Lewis selesai berbicara, dia memandang Gustav Dier, "Penatua Gustav, kamu harus segera menyiapkan bahan obat yang diperlukan untuk pil pengembalian surgawi, dan aku akan memurnikan pil surgawi, sekarang. Cepat pergi, jangan khawatirkan aku akan baik-baik saja setelah istirahat sebentar." Nathan Lewis mendesak Gustav Dier. Gustav Dier pergi untuk menyiapkan bahan obat, sementara Nathan Lewis dibantu masuk ke lembah Dewa Obat oleh Abigail. Di dalam ruangan, Nathan Lewis memulihkan diri dan perlahan pulih dari luka-lukanya. Seni konsentrasi berjalan dengan cepat, dengan putus asa menyerap aura di sekitarnya, bahkan bagian aura yang baru saja pulih dalam kristal naga diserap. Tapi aura ini tidak cukup untuk membawa Nathan Lewis kembali ke kondisi puncaknya. Dengan kekuatannya saat ini, Nathan Lewis tidak akan bisa berlatih pil pengembalian surgawi. Perlahan membuka matanya, dia menemukan bahwa di luar sudah gelap, tidak ada luka yang terlihat di tubuh Nathan Lewis, tetapi tubuhnya masih sedikit lemah dan belum pulih sepenuhnya. Ketika Nathan Lewis berjalan ke kuil pengobatan, dia menemukan bahwa tidak ada orang di sana. Dia mungkin pergi untuk menyiapkan bahan obat, dan kuali perunggu berdiri dengan tenang di tengah aula. Dengan lembut membelai kuali perunggu, Nathan Lewis menyelidiki sinar kesadaran ilahi ke dalam kuali perunggu, dan segera, Nathan Lewis merasakan nafas yang sederhana dan segar, yang membuat Nathan Lewis sangat nyaman. Aura semacam ini yang tampak seperti aura tetapi bukan aura justru membuat tubuh Nathan Lewis yang lemah pulih dengan cepat. Mungkinkah ada sesuatu yang misterius di kuali ini? Nathan Lewis sangat terkejut saat merasakan auranya. Sejak Nathan Lewis mendapatkan kuali perunggu, dia tidak pernah menyelidikinya dengan hati-hati, tetapi menggunakan kuali perunggu untuk memperbaiki beberapa pil. Melihat kuali perunggu di depannya, Nathan Lewis tiba-tiba melompat ke dalam kuali. Nathan Lewis melihat ada garis karakter kecil di dinding bagian dalam. Seekor harimau jantan mengaum di pegunungan, dan seekor naga betina bernyanyi di dasar laut. Limen menyemprotkan putik batu giok, dan Kanhu menyemburkan emas. Tali atas adalah 8 tael emas, dan tali bawah adalah setengah kati air. Setelah Nathan Lewis selesai membaca, dia memikirkan apa artinya. Ada cahaya yang menyilaukan di tengahnya, dan nafas menyelimuti Nathan Lewis di dalamnya, membuat Nathan Lewis tidak sadarkan diri. Mencemooh, tubuh Nathan Lewis sepertinya terpotong oleh senjata tajam, tapi dia tidak merasakannya sama sekali. Pada saat ini, Nathan Lewis sepertinya berada di lautan nafas semacam itu, dan tubuhnya dengan penuh semangat menyerap nafas di sekitarnya. Meringkuk, Nathan Lewis menunjukkan senyum puas di wajahnya. Pada saat ini, dia tampak seperti dalam mimpi, tetapi ternyata mimpi itu begitu nyata. Tapi kemudian, lautan di depannya menghilang, digantikan oleh lautan api yang mengamuk. Panasnya api membuat Nathan Lewis merasakan sakit yang tak tertahankan di sekujur tubuhnya. Dia sangat ingin melarikan diri, tetapi ternyata dia tidak bisa melarikan diri sama sekali. Dia ingin memanggil, tetapi tidak bisa mengeluarkan suara. Api yang menghanguskan terus membakar Nathan Lewis, dan kulit di tubuh Nathan Lewis mulai terkelupas selapis demi selapis, lalu tumbuh selapis demi selapis. Pada akhirnya, rasa sakit yang parah menyebabkan Nathan Lewis kehilangan kesadaran. Setelah waktu yang tidak diketahui, Nathan Lewis dibangunkan oleh teriakan pelan. Nathan Lewis, kenapa kamu tidur di sini?" Abigail menatap Nathan Lewis yang meringkuk di dalam kuali perunggu, dan terus berteriak. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan.
Nathan Louis perlahan membuka matanya, dan menemukan bahwa Abigail menatapnya dengan heran. Nathan Louis bangkit dan melompat keluar, dia melihat bahwa selain Abigail, Gustav Dier dan beberapa tetua juga ada di sana. Mereka menyiapkan bahan obat dan ingin memanggil Nathan Louis, tetapi menemukan bahwa Nathan Louis tidak ada di kamar. Ketika mereka datang ke aula utama, mereka menemukan bahwa Nathan Louis sedang tidur di kuali perunggu. "Mengapa kamu tidur di sini?" Abigail bertanya lagi dengan aneh. Aku juga tidak tahu." Nathan Louis sedikit mengernyit, dia hanya ingat soal melompat ke dalam kuali, dan setelah itu rasanya seperti mimpi. "Kamu bahkan tidak tahu." Abigail bahkan lebih bingung. Nathan Louis menarik napas dalam-dalam, memejamkan mata dan memeriksa tubuhnya. Dia terkejut menemukan bahwa otot dan tulang di tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan, dan aura di dantiannya seluas laut. Nathan Louis memandangi kuali perunggu di depannya, dan dengan gelombang cahaya telapak tangannya, api biru muda mulai muncul di kuali perunggu. Api itu bergerak dengan pikiran Nathan Louis, terkadang besar dan terkadang kecil. "Penatua Gustav, apakah Anda sudah selesai menyiapkan bahan obat?" Nathan Louis bertanya pada Gustav Dier. "Tuan, semuanya sudah siap." Gustav Dier buru-buru menjawab, "Oke, kita bisa memasukkan bahan obat." Setelah Nathan Louis selesai berbicara, dengan pikiran, nyala api di kuali perunggu menjadi kuat. Gustav Dier dan beberapa tetua buru-buru memasukkan bahan obat ke dalam kuali. "Anda harus tahu bahwa memurnikan pil pengembalian surgawi, ini adalah bahan obat yang sangat berharga. Jika dibawa keluar, semuanya adalah harta yang tak ternilai. Kumpulkan begitu banyak bahan obat yang berharga." Dengan masukan bahan obat, aura yang dipancarkan oleh bahan obat berharga itu semuanya diselimuti kuali perunggu. Beberapa jam kemudian, pil pengembalian surga muncul di kuali perunggu, dan api biru muda berangsur-angsur padam. Menyempurnakan pil pengembalian surga, selain kebutuhan akan bahan obat yang berharga ini, juga akan menghabiskan banyak kekuatan spiritual bagi sang alkemis. Namun, setelah menyempurnakan pil pengembalian surgawi Nathan Louis, tubuhnya tidak merasa lelah sama sekali, dan dantiannya masih penuh dengan kekuatan spiritual. Mungkinkah tadi itu bukan mimpi? Nathan Louis menunjukkan kegembiraan di wajahnya. "Apa yang kamu gumamkan?" Abigail melihat bahwa Nathan Louis tampak sedikit tidak normal, jadi dia bergumam pada dirinya sendiri, jadi dia bertanya. "Kuali perunggu ini benar-benar hal yang bagus. Tidak hanya dapat membuat alkimia, tetapi juga menyembuhkan penyakit dan memperkuat tubuh," kata Nathan Louis dengan gembira. "Master Lembah, kuali perunggu ini adalah benda kuno. Saya tidak tahu berapa banyak orang kuat yang membuat alkimia di kuali perunggu ini, dan berapa banyak ramuan langka yang disuling di kuali perunggu ini. Setelah bertahun-tahun, kuali perunggu ini dia harus telah menyerap banyak nafas." Ketika Gustav Dier mengatakan ini, Nathan Louis tiba-tiba menyadari bahwa itu benar-benar bukan mimpi, tetapi bahwa dia telah memicu formasi di kuali perunggu, memungkinkan dia untuk menyerap nafas yang disimpan di kuali perunggu, dan pada saat yang sama menempa tubuh dengan api suci di dalam kuali. Dari sudut pandang ini, selama Anda terus menggunakan kuali perunggu untuk membuat alkimia, kuali perunggu akan dapat terus menyimpan nafas, yang dapat digunakan untuk kultivasi Anda sendiri saat itu. "Hahaha, barang bagus sekali." Nathan Louis tertawa keras, hatinya dipenuhi kegembiraan. Dengan kristal naga dapat menghasilkan energi spiritual dan menyimpannya untuk kultivasinya sendiri setiap hari. Sekarang kuali perunggu ini juga dapat membantunya berkultivasi. Bagi Nathan Louis, ini seperti bantuan tepat waktu. Melihat Nathan Louis tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, Abigail menatapnya dengan mata aneh, berpikir bahwa Nathan Louis gila. Saat ini, hanya Nathan Louis yang tahu betapa pentingnya rahasia di kuali perunggu baginya. Jika Nathan Louis cukup kuat, dia tidak akan berantakan hari ini. Jika Nathan Louis seperti ini saat menghadapi keluarga Jericho, bagaimana jika dia menghadapi keluarga Troy? Apa yang diandalkan Nathan Louis untuk membalaskan dendam keluarga Troy dan menyelamatkan ibunya? Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Setelah bersemangat beberapa saat, Nathan Louis perlahan menjadi tenang. Menyingkirkan pil surgawi, Nathan Louis berkata kepada Gustav Dier, "Penatua Gustav, bawa beberapa penatua untuk bekerja keras di malam hari dan perbaiki lusinan pil latihan tubuh. Saya akan mengambilnya besok pagi." Nathan Louis berencana untuk membawa kembalikan pil latihan tubuh kepada anggota paviliun pelindung di ibu kota, agar kekuatan anggota tersebut dapat ditingkatkan secepat mungkin. "Jangan khawatir, Tuan Nathan,
Kami akan menyempurnakan alkimia sepanjang malam dan kami pasti akan menyelesaikan tugasnya. Gustav Dier mengangguk. Nathan Louis meninggalkan aula utama dan hendak kembali ke kamarnya untuk beristirahat, tetapi Abigail mengikuti Nathan Louis sepanjang waktu. Meskipun dia hanya terpisah dari Nathan Louis selama 2 hari, Abigail menemukan bahwa dia tidak dapat melakukannya tanpa Nathan Louis, memikirkannya sepanjang waktu. Sudah larut, kenapa kamu tidak pergi tidur? Apa yang kamu lakukan denganku? Nathan Louis ketakutan saat melihat Abigail mengikutinya. Gadis ini terlalu terbuka, jika Nathan Louis tidak memperhatikan, kepolosannya akan diambil oleh Abigail. Kalau begitu, dia akan merasa kasihan pada Ariana Smith terlalu banyak. Cederamu belum sembuh, aku ingin menjagamu, kata Abigail. Oke, lukaku sudah sembuh semua, aku tidak perlu kamu merawatku. Nathan Louis dengan cepat melambaikan tangannya, dan bahkan melompat beberapa kali, menandakan bahwa lukanya sudah sembuh. Jika aku bilang tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kamu pria besar, kenapa kamu? Abigail sebenarnya mendorong Nathan Louis ke kamar, lalu mengunci pintu. Apa yang akan kamu lakukan? Nathan Louis terkejut. Aku di sini malam ini untuk menjagamu dan tidur denganmu, kata Abigail terus terang. Tidak, pria yang kesepian dan gadis itu bersama, pengaruhnya tidak baik. Nathan Louis menggelengkan kepalanya dengan tegas. Aku tidak takut pengaruh buruk, kata Abigail, tapi aku khawatir, aku masih pemuda yang lugu. Jika. Nathan Louis tidak tahu harus berkata apa. Selanjutnya, jangan khawatir, bahkan jika aku tidur di kamar yang sama denganmu, aku tidak akan melakukan apapun padamu. Kamu benar-benar menganggapku sebagai wanita sluti itu. Jika kamu tidak setuju, aku tidak akan pernah menyentuhmu. Abigail melirik Nathan Louis dan berkata. Kata-kata Abigail terdengar sangat canggung di telinga Nathan Louis. Bukankah seharusnya ini yang dikatakan pria kepada wanita? Hari ini sebaliknya, Abigail menjadi pemimpin. Nathan Louis menatap Abigail tanpa daya, dan akhirnya hanya bisa tidur dengan pakaiannya. Tapi malam ini, Abigail tidak menyentuh Nathan Louis, tapi diam-diam mencium Nathan Louis. Nathan Louis sudah mengetahuinya, tapi untuk menghindari rasa malu, Nathan Louis terus berpura-pura tidur, selama Abigail tidak melakukannya sesuatu yang terlalu keterlaluan. Keesokan paginya, Gustav Dier mengirimkan pil latihan tubuh yang sudah disiapkan sangat awal. Ketika dia melihat Nathan Louis keluar dari kamar bersama Abigail, Gustav Dier tersenyum tipis. Tuan Nathan, pil latihan tubuh sudah siap. Saya juga punya pil gujing di sini. Saya pikir itu pasti akan membantu Tuan Nathan. Selama Tuan Nathan memakan pil gujing ini, bahkan jika dia bertarung selama 300 ronde, dia akan bisa santai, dengan mudah atasi itu. Gustav Dier mengedipkan mata pada Nathan Louis dengan penuh arti. Nathan Louis terkejut sesaat, dan kemudian dia mengerti apa yang dibicarakan Gustav Dier, dan dia bahkan menamai ramuan ini gujing dan, dia benar-benar berani menamainya. Penatua Gustav, hal-hal tidak seperti yang Anda pikirkan. Abigail dan saya tidak melakukan apa-apa, dan saya tidak membutuhkan pil gujing Anda, jadi Anda harus menyimpannya sendiri. Nathan Louis menjelaskan dengan canggung. Penatua Gustav, Anda benar-benar memandang rendah Nathan Louis. Dia adalah seorang pemuda berusia 20-an, bagaimana dia bisa menggunakan hal semacam itu? Anda tidak tahu betapa sengitnya dia di malam hari, kata Abigail dengan nada senyum puas. Aku mengerti, aku mengerti. Gustav Dier tersenyum dan menyingkirkan pil. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Nathan Louis berteriak pada Abigail, lalu menatap Gustav Dier dan berkata, Penatua Gustav, jangan dengarkan omong kosongnya. Kami benar-benar tidak melakukan apa-apa. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Saya percaya pada pemilik lembah. Gustav Dier terus mengatakan bahwa dia percaya pada Nathan Louis, tetapi mata yang dia lihat ke arah Nathan Louis jelas tidak mempercayainya. Nathan Louis tidak punya pilihan selain berhenti menjelaskan, dia tidak ingin membuang terlalu banyak waktu untuk masalah ini. Richard Dean masih menunggu untuk kembali untuk menyelamatkan nyawanya, jadi Nathan Louis harus bergegas kembali secepat mungkin. Penatua Gustav, lembah Dewa Obat akan menyusahkanmu. Aku harus segera kembali, kata Nathan Louis kepada Gustav Dier. Aku akan pergi denganmu, kata Abigail segera. Tidakkah kamu melihat betapa berbahayanya perjalananku? Jika kamu mengikutiku, kamu akan kehilangan nyawamu. Nathan Louis segera menolak. Bahkan jika itu kematian, aku akan mengikutimu. Kecuali kamu membunuhku, kata Abigail dengan tegas. Terlihat bahwa Abigail sangat perhatian kali ini. Melihat Abigail seperti itu,
Nathan Louis hanya bisa menghela nafas. Ikuti aku, jika kamu menemui bahaya, segera lari dan tinggalkan aku sendiri. Apakah kamu mendengarku? Kamu pikir aku terlalu lemah? Bagaimanapun, aku juga hebat, dan aku juga punya pesona. Abigail berkata dengan sangat tidak puas. Nathan Louis tidak mengatakan apa-apa lagi. Abigail belum tahu, Grandmaster ada di ibu kota. Dia hanyalah omong kosong, hanya teknik pesona Abigail yang tidak berguna jika dia benar-benar bertemu dengan Wu Zong yang berkemauan keras. Berangkat dari lembah Dewa Obat, Nathan Louis membawa Abigail dan bergegas menuju Combe Villa. Karena beban Abigail, Nathan Louis dan yang lainnya tidak tiba di Villa Combe hingga sore hari. Melihat Nathan Louis datang, kedua penjaga di gerbang Villa Combe buru-buru menyambut Nathan Louis masuk. Kakak Nathan, Bernardin berlari keluar aula dengan tergesa-gesa setelah mendengar kembalinya Nathan Louis. Dia tidak menyangka Nathan Louis akan kembali secepat ini. Bernardin, tidak ada yang datang ke sini 2 hari ini. Nathan Louis takut Yano Jericho tidak akan menangkapnya, jadi dia lari ke Combe Villa untuk membuat masalah. Tidak, ada beberapa keluarga yang berteman dekat denganku di Combe Villa dan ingin datang untuk memberi penghormatan, tapi aku menolak semuanya, kata Bernardin. Bagus, kamu ingin mengirim orang untuk berjaga di luar sekarang, tidak ada yang bisa masuk. Nathan Louis memerintahkan Bernardin. Bernardin mengangguk, dan segera mengatur agar seseorang menjaga gerbang Villa Combe. Ketika Bernardin melewati Abigail, dia tidak menyipitkan mata ke arah Abigail. Nampaknya playboy ini benar-benar banyak berubah setelah kejadian Aretha Row. Orang harus tahu bahwa penampilan Abigail tidak buruk, ditambah dengan pesona alaminya, aroma samar di tubuhnya, seorang pria akan melihat kedua kali ketika dia melihatnya. Bahkan Nathan Louis sendiri, ketika bertemu Abigail untuk pertama kalinya, akan melihat kedua kalinya, tetapi kali ini Bernardin tidak melihat ke samping, seolah-olah dia tidak melihatnya. Dari sudut pandang ini, meskipun Bernardin relatif lemah sekarang, dia mungkin adalah bakat yang bisa ditempa. Bernardin mengatur seseorang untuk menjaga gerbang, sementara Nathan Louis mengikuti Abigail ke aula secara langsung. Pada saat ini, Richardin sedang berbaring di tengah aula, wajahnya pucat dan tidak ada jejak darah. Bukankah ini semua sudah mati? Bisakah orang mati diselamatkan? Kata Abigail dengan heran. Master Din belum mati, Anda tidak tahu, situasi Anda lebih buruk pada waktu itu. Membawa Anda kembali ke Dewa Lembah Obat, dan menggunakan pil pengembalian surgawi untuk menghidupkan Anda kembali, kata Nathan Louis. Jadi, kamu menyelamatkan hidupku, dan aku berjanji padamu dengan tubuhku. Bukankah ini hanya membalasmu, tapi sayang sekali kamu tidak mengerti, canda Abigail. Ketika Nathan Louis mendengar ini, dia tidak berani mengatakan apapun kepada Abigail, karena dia mungkin mengatakan sesuatu yang seperti harimau dan serigala dari mulut Abigail setelah beberapa saat. Nathan Louis melangkah maju untuk menahan denyut nadi Richardin, dan gelombang kekuatan spiritual disuntikkan ke tubuh Richardin. Jantung Richardin masih berdetak sedikit, dan sekeliling jantung disegel oleh nafas. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Membuka mulut Richardin, Nathan Louis memasukkan pil surgawi ke dalamnya, lalu Nathan Louis sedikit menekan perut Richardin, dan pil surgawi langsung masuk ke perut Richardin. Segera, wajah Richardin yang sangat pucat berubah menjadi kemerahan, dan kemudian dia bisa melihat detak jantungnya, tetapi Richardin tidak bangun, tetapi menutup matanya dengan erat. Bernardin datang tepat pada waktunya, dan melihat perubahan ayahnya, dia melompat dengan bersemangat, merasakan napas ayahnya. Bernardin sangat bersemangat, "Ayah, ayah, cepat bangun dan lihat aku." Tapi tidak peduli bagaimana Bernardin berteriak, Richardin tidak merespon sama sekali, hanya detak jantungnya yang menunjukkan bahwa Richardin masih hidup. "Kakak Nathan, ayahku." Bernardin menatap Nathan Louis dengan bingung. Dibutuhkan 77-49 jam untuk bangun setelah meminum pil pengembalian surgawi. Selama waktu ini, kamu harus melindungi ayahmu dengan baik, jelas Nathan Louis. Terima kasih, Saudara Nathan. Bernardin mengangguk dengan rasa terima kasih di wajahnya. Jika Richardin meninggal, maka Combe Villa juga akan kalah dengan kemampuan Bernardin. Dia tidak mampu mengelola villa sebesar itu. Setelah Nathan Louis menginstruksikan Bernardin beberapa kata lagi, dia membawa Abigail kembali ke pengadilan penjaga di ibu kota. Melihat Nathan Louis kembali, Falco Wettner merasa sedikit terkejut. Dia tidak menyangka Nathan Louis begitu cepat. Falco Wettner tidak tahu bahwa Nathan Louis begitu cepat karena Richardin. Jika bukan karena Richardin,
Nathan Lewis pertama-tama akan menyempurnakan salep giok hitam, dan kemudian kembali setelah membantu Thiago Levon dan Elodie Eden menyembuhkan. Kepala penegak Wagner, beritahu semua anggota tim untuk berkumpul, kata Nathan Lewis kepada Falco Wagner. Falco Wagner mengangguk, dan segera memerintahkan Delon Rugo untuk mengumpulkan semua anggota tim di arena seni bela diri. Di depan semua orang, Nathan Lewis mengeluarkan lusinan pil latihan tubuh, dan semua orang merasakan semburan aroma tajam, dan mereka bersorak dan menatap lurus ke arahnya. Tuan Nathan, ini, Falco Wagner melihat pil latihan tubuh dan bertanya dengan suara rendah. Ini adalah pil latihan tubuh. Saya secara khusus memerintahkan tetua lembah obat untuk memurnikannya dalam semalam. Setelah memakan pil latihan tubuh, tubuh semua orang akan menjadi sedikit lebih kuat. Setelah berlatih sesuai dengan latihan yang saya ajarkan, saya yakin mereka akan mampu untuk segera pulih. Melihat efeknya, kata Nathan Lewis datar. Pil latihan tubuh yang disempurnakan oleh Penatua Lembah Dewa Obat. Falco Wagner menatap Nathan Lewis dengan kaget. Anda harus tahu bahwa ramuan dari Lembah Dewa Obat sangat mahal, terutama ramuan yang secara pribadi disempurnakan oleh para tetua, dan tidak ada pasar untuk itu. Sekarang Nathan Lewis benar-benar membawa lusinan ramuan sekaligus. Di pasar, saya khawatir itu akan menelan biaya miliaran dolar. Semua orang juga sangat bersemangat tentang hal ini, dan masing-masing dari mereka mengulurkan leher untuk menonton. Jika bukan karena Nathan Lewis, mereka mungkin tidak akan pernah mau meminum pil ini dari Lembah Dewa Obat selama sisa hidup mereka. Tuan Nathan, apakah kamu benar-benar pemilik Lembah Dewa Obat? Delon Rugo tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Ketika Nathan Lewis pertama kali mengatakan bahwa dia adalah pemilik Lembah Dewa Obat, banyak orang yang benar-benar skeptis. Lagi pula, Nathan Lewis masih terlalu muda, dan meskipun Lembah Dewa Obat terutama berfokus pada pemurnian pil, semua tetua itu masuk wilayah Wuzong. Bagaimana bisa begitu mudah bagi pemuda seperti itu untuk menjadi pemilik lembah? Jika seseorang ingin menjadi pemilik Lembah Dewa Obat, seseorang harus memiliki keterampilan medis dan keterampilan alkimia yang luar biasa. Akan sangat sulit untuk menjadi pemilik Lembah Dewa Obat hanya karena kekuatan saja. Kamu bajingan kecil, Tuan Nathan membawa semua pil, dan kamu masih meragukan apa yang dikatakan Tuan Nathan. Apakah kamu tidak menginginkan pil latihan tubuh ini? Falco Wagner menendang pantat Delon Rugo dengan kejam. Delon Rugo melompat dan dengan cepat mengikuti Nathan Lewis untuk meminta maaf. Tuan Nathan, saya tidak bermaksud begitu. Beraninya saya meragukan Anda. Saya. Terima kasih sudah mampir di Novel Audioku Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novel Audioku Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.